Kita sering mendengar cerita hantu perempuan di toilet, tapi yang satu ini beda. Ini cerita tentang seorang anak kecil yang tidak pernah benar-benar keluar dari bilik toilet di terminal Kalideres. Kalau kamu sedang di toilet umum dan mendengar suara nyanyian anak-anak di bilik tengah, jangan balas. Jangan buka pintunya karena kamu tidak tahu siapa yang sedang menyanyi. Raka, mahasiswa tingkat akhir, pulang dari kampus malam-malam karena kosannya di arah Cengkareng yang naik bus dari terminal Kalideres. Tapi sebelum itu, ia mampir dulu ke toilet terminal. Jam di HP-nya menunjukkan pukul 20.39 waktu Indonesia Barat. Toilet pria itu cukup sepi, di dalam hanya ada 3 bilik. Yang tengah tutup, Raka masuk ke bilik paling kanan. Saat sedang buang air, terdengar suara anak kecil menyanyi dari bilik tengah. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Suara itu pelan, mengalun, tapi tidak wajar. Terlalu lambat, terlalu sunyi. Raka menyelesaikan urusannya dengan cepat dan keluar. Tapi rasa penasaran membuatnya menengok ke bawah bilik tengah. Tidak ada kaki, dia mencoba menyapa, "Dek, sendirian ya?" Tidak ada jawaban. "Dek." Suara nyanyian langsung berhenti, mendadak sunyi total, bahkan suara air menetes pun lenyap. Toilet seperti vakum. Raka mendekat ke cermin untuk cuci tangan. Tapi dari pantulan kaca ia melihat pintu bilik tengah terbuka sedikit. Pelan, padahal tadi terkunci. Dari cermin terlihat sosok anak kecil berdiri diam di bilik menatap keluar. Pakai seragam SD, rambutnya panjang, wajahnya pucat. Tapi anehnya bayangannya tidak muncul di lantai, hanya terlihat dari kaca. Raka berbalik, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat dia menatap ke cermin lagi, wajah anak itu sudah dekat sekali dengan permukaan kaca. Mulutnya berbisik, "Sini, nyanyi bareng aku." Raka panik, menoleh dan kaca pecah. Bukan karena disentuh, tapi karena retak dari dalam, seperti didorong dari sisi yang lain. Raka lapor ke petugas terminal, tapi respons mereka datar. "Kamu nggak pertama, sudah sering, tapi nggak bisa diumbar, takut bikin orang takut." Seorang tukang bersih-bersih akhirnya cerita, "Dulu ada anak perempuan usia 8 tahun yang tersesat di terminal. Ibunya pergi sebentar ke warung, si anak ke toilet, tapi saat dicari hilang. Ditemukan 2 hari kemudian di dalam bilik tengah, tapi sudah tak bernyawa, meninggal dalam posisi duduk, wajah pucat, bibir sobek seperti tertarik paksa. Sejak itu, bilik tengah sering terkunci sendiri. Kadang dibuka, ada air becek seperti baru dipakai. Dan yang paling sering, suara nyanyian anak kecil. Lagu yang sama, naik delman istimewa." Setelah malam itu, Raka mulai terganggu. Ia bermimpi setiap malam, toilet yang sama, lagu yang sama, tapi mimpi itu makin nyata. Ia pernah bangun jam 3 pagi, dan di ujung ranjangnya ada anak kecil berdiri, basah kuyup, seragamnya sama. Mulutnya bergerak, menyanyikan lagu yang sama, tapi tanpa suara. Raka merekam dengan HP-nya, tapi hasil videonya hanya menampilkan kamar gelap. Dan suara nyanyiannya dari speaker HP, bukan dari anak itu. Teman Raka bernama Aldi tidak percaya cerita itu. Suatu hari dia ke Kalideres, nekat buka bilik tengah yang katanya angker. Awalnya biasa aja, tapi sejak itu Aldi sering bicara sendiri. Ia menggumam lagu anak-anak saat tidur. Dan suatu malam, Aldi mendadak hilang dari kos. HP-nya ditemukan di toilet kos. Rekaman terakhir hanya memperlihatkan bilik tertutup. Lalu suara anak kecil, "Sekarang kamu bilik tengahnya." Bilik tengah di toilet terminal Kalideres masih ada. Tidak pernah dikunci, tidak pernah dibuka paksa. Kadang tertutup sendiri, kadang terbuka setengah. Jika kamu mendengar suara nyanyian dari balik tengah, entah siang, entah malam, abaikan saja. Jangan ajak bicara, jangan intip, karena siapapun yang menyahut akan menggantikan anak kecil itu. Dan pintu bilik akan kembali tertutup, hingga korban berikutnya datang.